Saya gembira sekarang ini BGN, Badan Gizi Nasional, begitu ketangkap mau nangkap 26 orang yang lain, disebut namanya. Tapi ya itu mungkin kamu jangan nyebut itu, nanti itu kamu yang kena, ini pejabat loh, kamu bisa mati di penjara nanti, dan macam-macam gitu. Akhirnya berubah daftarnya dari 26 menjadi 34, tapi sudah beda. Nah itu mafia. Tapi saya masih percaya sampai titik ini kejaksaan itu akan melakukan tindakan yang tegas, benar dan profesional untuk kasus BGN itu, karena sudah keterlaluan, saudara, keterlaluan itu. Gimana mesen ribuan motor nih, dibayar lebih dulu, harganya 2 kali lipat dari harga aslinya, pabriknya belum ada, saudara tahu, disiarkan barangnya belum ada, gedung pabriknya masih akan dibangun, mulai pakai ini, motornya belum ada, sudah dibayar lunas 2 kali lipat dari harga biasa. Itu baru motor di BGN. Makanya saya bilang hukum mati aja tuh. Bisa enggak dihukum mati? Saudara, hukuman mati itu ada di undang-undang hukum pidana kita. Korupsi yang dilakukan jika negara dalam keadaan krisis, maka bisa dijatuhi hukuman mati. Menurut KUHP yang sekarang, hukuman mati itu bukan hukuman pokok, tapi hukuman khusus, dengan pertimbangan khusus, dan itu tadi. Tapi kan belum ada. Koruptor kelas kakap yang triliunan itu yang dihukum mati, tidak ada. Kalau narkoba udah banyak yang dihukum mati. Pembunuhan berencana, banyak. Pengkhianatan terhadap negara, banyak. Tapi koruptor belum. Mestinya dalam skala tertentu, kalau sudah jebut T atau ratusan miliar merugikan negara gitu, di atas 100 miliar, jangan hukuman maksimalnya, jangan hanya hukuman seumur hidup, tapi di atas itu dengan pertimbangan khusus, hukuman mati. Maka saya bilang, kemarin saya ulangi, ada anak-anak IAIN yang belajar agama syariah, itu usul, Pak, agar pemberantasan korupsi efektif, itu Pak, setiap koruptor potong tangannya aja sesuai dengan hukum Islam. Saudara, dipotong tangan tuh enteng. Apa potong tangan? Itu kan keras mencuri kambing, zaman Nabi itu kan gitu. Pada Pak SBY enggak, negara ini udah rusak hukumnya. Bukan hanya pengadilan yang rusak, proses pembuatan hukum itu juga rusak. DPR buat undang-undang, pakai pasal pesanan. Tolong dong, ada pengusaha, tolong pasal ini dimasukkan, bayar. Pasal tembakau bunyinya begini ya, bayar pabrik rokoknya. Pasal kehutanan begini ya bunyinya, bayar kepada DPR itu. Sehingga Pak SBY bilang, wah kalau gitu mafia hukum itu lebih tepat, karena hukum sudah amburadul. Kenapa hukum amburadul? Itu tadi pendidikannya, itu filosofinya tidak belajar pada apa yang dituntunkan oleh agama dan kearifan budaya bangsa kita. Itu lalu banyak mafia peradilan. Mafia peradilan menjadi mafia hukum. Nah, di mafia hukum ini udah rusak. Kalau ada orang korupsi, ini dibiarin. Kenapa? Karena dia punya kunci. Kalau saya diungkap, kamu juga. Maka takut ini. Atau ini bisa, nanti ada orang lain. Itu kalau ini diungkap, nanti itu nenekmu yang di sana kena juga tuh katanya. Saudaramu yang di sana kena, lalu akhirnya belok ke kamu loh. Macet, saling sandera. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ya teman-teman, di sebuah cuplikan video yang barusan kita saksikan tadi, kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD dalam kasus korupsi MBG dan BGN. Nah teman-teman, kita lihat apa yang menjadi tanggapan dari masyarakat Indonesia. Kita lihat bahwa, tapi saya kayak kenal bapak ini, kalau enggak salah yang keras tegas ketika di luar dan ketika di dalam lembut dan tenggelam, ini pendapat saya. Nah teman-teman, kita lihat bahwa takutlah kepada Allah, semua yang dilakukan baik, yang jujur maupun yang tidak, semua nanti akan dipertanggungjawabkan juga ya.
Di sini ada yang berkomentar, teman-teman, berjuang ya terus Pak demi keadilan bangsa ya. Meskipun banyak juga yang kurang setuju pendapat Bapak karena cuma bersuara di luar tidak apa, masih banyak yang mendukung Bapak. Lanjutkan Pak demi penegakan hukum. Semoga orang-orang yang berani kayak Bapak Mahfud MD ini ya semakin bertambah dan tetap ya menggaungkan kebenaran dan keadilan. Untung aja ya perubahan nama tidak disebut nama saya Elbanus ya Manik, kalau tidak saya jadi tersangka yang baru ya. Gimana Pak Mahfud MD, apakah kita harus reformasi jilid kedua? Jika Pak Mahfud MD bergerak, masyarakat siap tampil, kami salam sukses. Teman-teman, kita lihat selalu berpendapat dengan Mahfud MD ini orang yang selalu nasionalisme ya. Semoga kebenaran bisa ditegakkan oleh orang-orang jujur dan berjiwa seperti beliau ini ya. Sebaik apapun sistem dan program yang dibuat pemerintah, bila para pelaksana program lapangan dan para penegak hukumnya masih bisa ditawar-tawar atau tidak tegas, maka program tersebut tidak akan berhasil dengan baik ya. Nah, artinya teman-teman, sebagus apapun kebijakan atau program pemerintah yang mereka lakukan, niatnya baik untuk menolong atau membantu masyarakat, tapi kalau itu tidak ditegaskan, kalau tidak dikawal dengan ketat oleh pemerintah sendiri, maka itu tidak akan ada hasil yang baik. Contohnya saja seperti MBG. Awal mulanya program MBG makan bergizi gratis ini sangat bagus, tetapi ketika sudah lama dan banyak orang-orang yang memiliki kepentingan dalam program makan bergizi gratis ini, dan sehingga salah untuk dilanjutkan, salah untuk dilaksanakan, maka jadi akhirnya masyarakat marah dan minta agar MBG segera dihentikan, karena itu akan menjadikan sebagai sebuah sarang ladang bagi korupsi atau bagi para koruptor, teman-teman ya. Nah, mau heran tapi semuanya politikus di Indonesia kalau sudah jadi pejabat sifatnya 180% akan berubah. Ingat itu semua. Yang dulu yang tahun 98 yang sekarang yang sudah menjadi DPRD, yang sekarang sudah menjabat, yang pelaku-pelaku koruptor sekarang itu, yang saat ini, dulu mereka sebagai mahasiswa yang sama seperti yang dilakukan oleh mahasiswa saat ini, teman-teman ya. Mereka menyuarakan kebenaran dan mereka mengkritik pemerintah, tetapi setelah mereka sudah berada di kursi pemerintah tersebut, justru ya mereka yang melakukan koruptor itu ya. Jadi maka di sini nggak heran kalau politikus di Indonesia kalau sudah menjabatnya, maka 180 derajat pasti akan berubah semua. Nah, rapat tikus, bagaimana caranya agar kita tikus-tikus aman dari kucing ya yang hendak memangsa kita? Rapat dimulai, sepakat gimana kalau kucing kita beri kalung lonceng agar kita tahu ada kucing. Datang, setuju, dan ada tikus dalam rapat menyetuk. Kira-kira siapa dalam rapat ini berani memasang kalung lonceng ke leher kucing? Rapat bubar, teman-teman. Akhirnya ya tidak ada yang berani memasang lonceng di kalung tikus di leher kucing itu. Akhirnya tikus itu pada bubar. Nah, jadi teman-teman mungkin pada paham apa maksud ya, ini terarahnya kepada pihak para koruptor sebenarnya, teman-teman ya. Kenapa Bapak ini nggak dimasukkan ke kabinet? Karena orangnya tegas dan berani. Inilah Indonesia. Siapa yang siap jadi penjilat atau siap jadi jongos, jadi bisa jadi pejabat. Kita tidak usah lagi heran kalau ke sistem kepemerintahan di Indonesia, teman-teman, bahwa mantan narapidana pun ya yang jelas-jelas sudah bermasalah, jelas-jelas sudah cacat secara hukum pun, maka itu masih dipakai oleh pemerintah. Mereka masih memungut orang-orang itu dan dipakai di dalam kepemerintahannya Pak Prabowo, dijadikan sebagai menteri. Ya, kita tahu bahwa ya orang sudah mantan narapidana pasti sudah berkasus ya. Kita lihat ya berbeda seperti Ahok, teman-teman, karena Ahok kasusnya dia dijebak dan dipaksakan supaya karena Ahok adalah orang hebat, orang pinter dan orang yang cerdas, dan sehingga dia diusahakan supaya bisa dipenjara, namanya cacat, agar tidak lagi maju di pemilihan di pemilu presiden di beberapa tahun ke depan. Itu keinginan mereka di tahun-tahun kemarin, dan berbeda itu, teman-teman. Dan kita melihat menteri yang orang yang dijadikan menteri oleh Pak Prabowo saat ini, yang jelas itu semua adalah ada kasusnya ya. Bertahun-tahun rakyat menunggu ya, belum juga terrealisasi ya. Tetap kami menunggu sebelum Nabi Isa turun kembali ya.
Begitu kira-kira teman-teman. Kita lihat bahwa Salam sangat setuju dengan pernyataan Bapak Mahfud MD mengenai mafia hukum dan korupsi. Semoga menjadi perhatian serius, perhatian khusus bagi para penegak hukum hal ini. Teman-teman, kita lihat bahwa kalau bisa Pak didampingi ya demo mahasiswa itu Pak, biar ada kontrol dari toko Indonesia. Ya teman-teman, kita hukum harus ditegakkan dan dengan serius. Kalau mau negeri ini aman dan makmur dan sejahtera rakyatnya, jangan dibiarkan koruptor berkeliaran dan enak-enaknya melangkah, teman-teman. Ya, kita lihat di sini ada yang rata-rata berkomentar, teman-teman. Mereka meminta kepada pihak pemerintah dan kepada Pak Mahfud MD agar yang pertama dulu harus koruptor yang dikejar ya, yang harus dibasmi dulu, para korupsi yang diperantas dulu. Kalau mau negara kita ini bersih dan bisa kembali pulih ya seperti apa yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia. Nah, jadi bagi teman-teman yang ingin memberikan tanggapan, silakan teman-teman tinggalkan komentar Anda di dalam video ini. Salam untuk perubahan.